dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Quran. Silakan diperhatikan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Baik, anak semua sudah siap belajarnya untuk hari ini? Siap, Bu. Untuk membuktikan kesiapan anak semua, silakan disimpan buku-buku yang tidak mengenai atau tidak berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Seperti biasa, siapa nama yang terpanggil silakan untuk mengajukan tangannya. Alifatur Rahmi, Erza Safira Amanda, Erzi Safira Amanda. Alhamdulillah semuanya kelas kita pada pagi hari ini hadir. Ibu mengharapkan Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan menjaga pola istirahatnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak semua, jika sudah siap untuk belajar hari ini, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, bagus sekali. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Rasul. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Ibu mengharapkan anak-anak semua mampu untuk memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul penerimanya dengan baik dan benar. Baik, untuk pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum Ibu menjelaskan, coba diperhatikan ke papan tulis, ada beberapa poin-poin yang harus kita pahami pada hari ini. Pertama, kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu apa itu iman? Iman menurut bahasa artinya percaya. Percaya, ya bagus sekali. Iman artinya percaya atau mempercayai. Mempercayai, percaya, mempercayai, dan meyakini. Kemudian kitab-kitab Allah. Apa arti dari kitab-kitab Allah? Firman-firman Allah. Firman-firman Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini artinya adalah kita meyakini dengan sepenuh hati kita mempercayai dengan sepenuh hati kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada firman-firman yang diturunkan oleh Allah. Sampai di sini paham Anda semua? Paham. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang kitab-kitab yang diturunkan
Al-Quran atau membahas tentang ketauhidan. Baik, sampai di sini paham Anda semua? Paham. Baik, sebelum memasuki materi selanjutnya, kenapa umat manusia atau umat muslim mempercayai atau mempedomani kitab Al-Quran saja? Siapa yang tahu? Ya, coba Eca. Penyempurna pada kitab yang 3 sebelumnya. Ya, bagus, pintar sekali. Bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Dan kitab ini merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sampai di sini paham semua? Paham. Baik, untuk materi ketiga, untuk poin ketiga itu tentang isi pokok kitab-kitab Allah. Ibu ingin membagi Anda menjadi 2 kelompok. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 akan Ibu bagi langsung. Kelompok 1 silakan membahas tentang isi pokok kitab Taurat dan kitab Zabur. Kelompok 1 paham? Paham. Kelompok 2 silakan untuk menjelaskan isi pokok kitab Injil dan kitab Al-Quran. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Ya, Bu. Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang kitab Taurat dan kitab Zabur. Silakan kepada kelompok 1 perwakilannya saja. Apa? Ya, silakan kepada Eci. Kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum. 10 hukum, kemudian Atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam. apa aja 10-nya? Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Lanjut. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan hari ke-7 atau hari Sabtu. Lanjut. Yang keempat, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh. Kelima. Jangan membuat cabul. Enam. Jangan mencuri. 7. Jangan berdusta. 8. Jangan ingin berbuat cabul. 9. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Nah, kemudian lanjut kepada kitab Zaburnya. Siapa yang akan bacakan? Silakan kepada kelompok 1 perwakilannya. Sama satu lagi, Eca. Ya, silakan Eca. Nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Ya, Yang lima pertama, macam. nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai upacara syukur. Yang ketiga, ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Ya, itu isi pokok kitab Taurat dan Zabur. Ya, itu yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 1 sudah bagus. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Isi pokok dalam kitab Injil adalah sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Ya. Lanjut. Dan isi pokok dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia sesama manusia. Yang kelima, tarikh, yaitu cerita Nabi dan Rasul, dan lainnya.
Baik, bagus. Saya akan berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, anak semua, terima kasih Bu ucapkan untuk diskusinya. Itu sudah bagus sekali. Anda semua sudah paham dengan isi pokok keempat kitab yang diturunkan oleh Allah. Baik, untuk memperjelas atau untuk pemahaman kita semua, bahwasanya isi pokok kitab Taurat itu adalah ada 10 hukum atau firman Allah. Firman Allah. Ada 10 hukumnya itu yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 tadi. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur ini isi pokoknya adalah ada 5 macam nyanyian atau pujian. Kemudian kita masuk ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil, di mana isi pokok kitab Injil ini adalah tentang Petunjuk. Ya. Kemudian kita lanjut kepada kelompok Al-Quran, kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini isi pokoknya ada berapa? 5. Ya, ada 5 isi pokoknya. Yang pertama itu tentang akidah. Ya, di dalam Al-Quran ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang akidah manusia, bagaimana akhlak manusia yang seharusnya. Kemudian yaitu tentang ibadah. Ketiga tentang akhlak. Keempat tentang muamalah. Kelima tentang tarik atau cerita atau kisah para nabi. Nah, sampai di sini paham Anda semua? Paham. Baik, untuk membuktikan kepahaman Anda semua, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan untuk kuis. Silakan dijawab langsung. Ibu akan bacakan soalnya secara langsung. Silakan ditulis. Yang pertama, pertanyaan pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah dan Rasul penerimanya. Soal kedua, tuliskan isi pokok kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Silakan diselesaikan. Ya, bagi yang sudah siap, silakan dikumpulkan. Baik. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini tentang 3 poin tersebut? Siapa yang bisa? Silakan kepada Alifatul Rahmi. Kesimpulan pada pagi hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan meyakini tentang kitab-kitab Allah. Yang kedua, kitab-kitab dan penerimanya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Isi-isi pokok kitab Taurat adalah 10 hukum atau firman Allah. Yang kedua, kitab Zabur tentang 5 macam nyanyian atau pujian terhadap Tuhan. Yang ketiga, kitab Injil tentang petunjuk atau penerang. Yang keempat, tentang Al-Quran, isi pokoknya akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan tarik atau cerita Nabi dan Rasul. Baik, bagus sekali. Bahwasanya kesimpulan untuk menguatkan, Ibu akan menyimpulkan kembali iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa firman-firman yang diturunkan Allah itu sebagai pedoman umat manusia. Yang kedua, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan penerimanya, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian
depan kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Silakan dibaca-baca bukunya di rumah tentang iman kepada hari akhir. Baik, untuk tugasnya di rumah, Ibu ingin Anda semua membuat seperti memasangkan nama-nama kitab ini dengan nama rasul penerimanya. Misalnya begini, kitab pertama kitab Zabur, Daud, kita buat secara acak. Nanti buatnya dibikin di kertas karton ya, atau di kertas double folio pun juga boleh. Nanti dipasangkan, diberi tanda panah, misalnya Zabur kepada Nabi apa, Injil kepada Nabi apa, dan Al-Quran, dan begitu selanjutnya untuk keempat kitabnya. Sampai di sini paham untuk tugasnya di rumah? Paham. Baik, karena udah paham semuanya, masih ada pertanyaan? Baik, untuk itu marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis, dengan bacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan ambil pelajaran, ambil yang baiknya dan buang dari sisi buruknya. Ibu tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam